Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, atau kita sebut akhir zaman. Dan di sini kita diperingatkan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, janganlah kita terlena akan duniawi ini seperti orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sebaliknya, marilah kita selalu berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan itu terambil dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Nah, Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya dan tentunya kita semua orang Kristen bahwa kita harus selalu berjaga-jaga menjelang kedatangannya yang kedua kali. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan, tidak ada yang tahu. Dan ketika dia datang kembali, dia akan menghakimi dunia ini. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, janganlah kita didapatkan oleh Tuhan nantinya kita tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Janganlah kita seperti orang-orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan gambaran dunia sebelum kedatangannya yang kedua kali itu seperti apa. Nah, di sini jelas dikatakan itu seperti pada zaman Nuh. Itu artinya cerita tentang air bah mengenai Nuh itu adalah suatu peristiwa, sebuah fakta, bukan cerita dongeng. Dan kita tahu cerita tentang Nuh dan pada zamannya, bagaimana orang-orang pada saat itu, selain keluarga Nuh, mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahkan tidak peduli terhadap pemberitaan daripada Nuh. Meskipun Nuh sudah memperingatkan mereka bertahun-tahun dan terus-menerus, tetapi mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, seperti apa keadaan pada saat itu? Nah, itulah nanti gambaran keadaan di mana Tuhan Yesus ya datang kedua kali. Nah, begitulah keadaan dunia nantinya. Dikatakan di sini sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat yang 38 dikatakan sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, ini adalah ciri-ciri karakter yang dilakukan oleh dunia pada zaman Nuh dan juga nanti dunia pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Dikatakan di sini mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Nah, ini sebuah kegiatan manusia selama kita hidup di dunia ini. Ya, tentunya ini bukanlah sebuah perbuatan dosa. Ya, makan dan minum itu adalah sebuah keharusan bagi kita. Dan juga kawin dan mengawinkan itu adalah sebuah ya kebutuhan manusia. Nah, tetapi yang menjadi masalah daripada makan dan minum, kawin dan mengawinkan adalah karena dunia pada saat itu hanya menginginkan dan hanya melakukan hal itu saja. Hanya memikirkan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Mereka tidak ada memikirkan hal-hal yang rohani, mereka tidak ada memikirkan tentang Tuhan. Mereka hanya fokus terhadap kebutuhan jasmani saja, terhadap urusan duniawi ini saja. Mereka tidak terpikirkan tentang Tuhan Allah,
tentang apa yang akan terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini. Banyak manusia seperti demikian. Banyak orang yang hidup yang dia tidak mau tahu tentang Tuhan, yang hanya mau memikirkan tentang hal-hal yang sementara, hal-hal duniawi ini. Bahkan mereka bisa berusaha, mereka bisa memberikan seluruh waktu mereka, pikiran mereka, hati mereka, hidup mereka hanya untuk mengurus hal-hal jasmani atau hal-hal yang bersifat dunia ini saja. Saudara-saudara, memang kegiatan ini tidak ada dosa. Tetapi kalau itu saja yang hanya kita pikirkan, kita pikir itulah kehidupan kita saja, tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang hal-hal rohani, maka kita sudah salah, kita sudah berdosa, sama seperti orang-orang pada zaman Nuh ini. Mereka pikir inilah hidup, tidak ada hal yang lain. Yang dikatakan di sini, mereka makan dan minum. Bahkan mereka pesta pora terus, kawin dan mengawinkan, hanya mau menikmati hal-hal yang bersifat jasmani saja. Itu yang mereka usahakan dan utamakan dalam hidup mereka. Mereka pikir itulah hidup dan itulah segala-galanya untuk kehidupan manusia ini. Dan dikatakan di sini di ayat yang ke-39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bahkan mereka tidak mengerti tentang apa yang akan terjadi ke depan. Mereka dikatakan tidak tahu. Berarti apa? Mereka tidak mau memikirkan, tidak mau peduli. Ya, meskipun kita memberitakan kepada mereka tentang bahwa akan ada hukuman di masa yang akan datang, bahwa akan ada bahaya di masa yang akan datang jikalau kita tidak datang kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mau tahu. Sama seperti pada zaman Nuh. Bagaimana Nuh, dia terus memberitakan tentang Tuhan, tentang pertobatan. Tetapi mereka tidak mau tahu. Bahkan mereka pikir tidak akan ada bahaya. Meskipun Nuh mengatakan akan terjadi ya air bah yang akan memenuhi seluruh dunia ini. Oh, mereka malah mengejek Nuh. Kamu bercanda ya, atau kamu sedang ya bermimpi ya. Karena mereka berpikir tidak mungkin ada hujan. Karena pada saat itu yang ada hanya embun. Ya, belum ada hujan. Apalagi air bisa memenuhi dunia ini. Mereka pikir itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tidak masuk akal. Nah, itu juga terjadi nanti pada zaman ya sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya memang bukan lagi dengan air bah dia akan menghukum dunia ini. Tapi dengan api, firman Tuhan mengatakan dengan api. Tuhan sudah mengatakan dia tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah lagi. Makanya dia kasih sebuah tanda di langit, yaitu pelangi. Tetapi Tuhan mengatakan dia akan menghukum dunia ini dengan api. Nah, orang-orang pada zaman ya sekarang saja, ya dan apalagi nanti sebelum kedatangan Tuhan Yesus, orang mengatakan mana mungkinlah dunia ini akan dihancurkan. Oh, mana mungkin ada api yang menghanguskan dunia ini. Bahkan mereka mengatakan mana mungkin ada neraka. Tidak mungkin, itu hanyalah cerita dongeng. Oh, tidak benar itu. Mereka tidak percaya bahwa akan ada hukuman atas diri mereka. Mereka tidak mau peduli. Nah, itulah karakter orang-orang pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Sebelum dia datang, begitulah keadaan orang-orang di dunia ini. Pertama, mereka hanya fokus terhadap hal-hal yang bersifat jasmani, dan mereka pikir itulah hidup ini, itulah segala-galanya untuk kehidupan kita ini. Kedua, mereka tidak mau tahu ya tentang Tuhan, mereka tidak mau tahu tentang penghukuman, mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, itulah keadaan dunia ini. Yang dikatakan di sini ayatnya yang ke-40, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ketika Tuhan Yesus nanti akan datang kembali, dan dikatakan bahwa akan ada
di mana di dalam keluarga ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan kita tahu bahwa ada keluarga-keluarga tertentu yang di mana bapaknya orang Kristen, ibunya orang kepercayaan yang lain. Atau sebaliknya. Atau kita bisa melihat juga bahwa orang tuanya tidak percaya Tuhan, anaknya percaya Tuhan Yesus. Atau ada keluarga bapaknya atau orang tuanya percaya Tuhan Yesus, tetapi yang anak-anaknya tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, ada keluarga tertentu ya yang dimana tidak sepenuhnya percaya Tuhan Yesus. Nah, inilah yang dimaksud di sini, bagaimana nanti yang seorang akan diselamatkan dan yang seorang akan dihukum. Itu poin daripada ayat yang ke-40 dan 41 ini. Ketika Tuhan Yesus datang, tentunya dia akan datang untuk memisahkan mana orang yang percaya kepadanya dan diselamatkan, dan mana orang yang tidak percaya kepadanya akan dihukum. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan benar-benar menjatuhkan hukuman terhadap dunia ini. Dia akan datang menghakimi, mengadili dunia ini. Dikatakan di sini akan ada yang di mana mereka bersaudara, mereka keluarga, mereka bersahabat, mungkin mereka berteman juga, tetapi yang satu diselamatkan, tetapi yang satu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, dikatakan di ayat yang ke-42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, dikatakan berjaga-jagalah. Kalau dikatakan berjaga-jaga, itu seperti seorang pengawal kota. Ya, kalau di zaman dulu, ya di dalam kota itu ada seorang yang ditugaskan atau beberapa orang ditugaskan untuk mengawal kota pada malam hari, ya secara khususnya. Ya supaya apa? Supaya mereka bisa tahu apa yang menjadi ya serangan dari luar dan mereka bisa siap untuk melawan. Ya, dikatakan di sini berjaga-jaga, artinya penjaga itu harus tetap sadar, harus tetap ya bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Dan berjaga-jaga di sini maksudnya apa? Ya, pertama kamu harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah kamu percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita sudah selamat, tetapi dalam hidup kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita harus selalu waspada. Dalam arti apa? Kita harus selalu menjauhi hal-hal yang berdosa. Kita jangan sampai ikut terbawa arus dengan kenikmatan duniawi ini. Ya, kita harus selalu menjaga diri kita. Jangan sampai kita hidup di dalam keberdosaan. Jangan sampai kita ikut terhadap kenikmatan duniawi ini. Saudara-saudara, ini sangat penting bagi kita orang-orang Kristen. Berhubung karena godaan itu, ya banyak cobaan yang akan membuat orang Kristen akhirnya bisa menjauh daripada Tuhan, yang membuat orang Kristen tidak datang lagi kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus selalu berjaga-jaga. Ya, dalam arti apa? Pertama, kita harus selalu mau beribadah kepada Tuhan. Kedua, kita harus selalu mau taat firman Tuhan. Ketiga, kita harus selalu mau melayani Tuhan. Kelima, selanjutnya kita harus mau berdoa, kita harus selalu mau memberikan segala hidup kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dikatakan tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada yang meramal atau ada yang mengatakan saya dapat wahyu, saya dapat nubuatan dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang tahun ini ataupun bulan ini, ya ada orang-orang seperti demikian, ya yang berani mengklaim bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tahun ini, bulan ini, hari ini, jam ini. Nah, itu adalah pengajar-pengajar palsu. Justru karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali, maka kita harus berjaga-jaga. Saudara-saudara, jangan sampai Tuhan Yesus mendapati kita tidak siap. Jangan sampai kita didapatkan seperti orang-orang duniawi di sana. Tetapi sebaliknya,
Biarlah kita didapatkan oleh Tuhan Yesus seperti yang diharapkannya sebagai anak-anaknya, yaitu selalu beribadah, selalu taat firman Tuhan, selalu berdoa, dan mau melayani Tuhan. Kita selalu menjaga hidup kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di ayat yang ke-43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, Tuhan Yesus mengatakan memang kita tidak tahu kapan pastinya, tahun berapa, bulan berapa, hari apa, dan jam berapa. Kita tidak tahu pasti. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan kita tanda-tanda kedatangannya. Ya, kita bisa membaca di dalam firman Tuhan bagaimana ada banyak tanda-tanda yang Tuhan Yesus berikan. Dan ini adalah salah satu tanda tadi yang di atas, bagaimana keadaan dunia ya pada saat itu menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan ini adalah tanda-tanda. Jadi setidaknya memberikan kita sebuah isyarat ataupun peringatan bahwa kita harus selalu siap sedia. Ya, apalagi Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita. Maka kalau kita sudah tahu bahwa kalau Tuhan Yesus akan datang, ya, walaupun kita tidak tahu kapan pastinya, tapi kita sudah tahu tanda-tandanya, itu berarti dia akan datang kembali, maka kita pastinya harus siap sedia. Dikatakan di sini seperti tuan rumah. Kalau dia tahu ya pada malam hari pencuri akan datang, tentunya dia harus berjaga-jaga. Dia tidak mau membiarkan rumahnya dibongkar. Demikian juga kita. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita. Dia sudah memberitahukan kita tanda-tanda kedatangannya. Bahkan kita melihat bahwa tanda-tanda kedatangannya kita sudah alami, ya misalnya gempa bumi, peperangan, penyakit, ya bahkan keadaan dunia yang semakin buruk moralnya. Nah, ini adalah tanda-tanda. Maka kita harus siap sedia. Siap sedia artinya apa? Seperti prajurit ketika mereka mau berperang, tidak mungkin mengatakan, oh saya belum siap, di mana senjata saya, sepatu saya, ya pelindung kepala saya. Tidak mungkin. Orang kalau dikatakan mau berperang, dia harus siap sedia. Tidak lagi repot sana sini. Ya, demikian juga kita. Nah, kita dikatakan harus siap sedia dalam arti apa? Siap sedia menyambut kedatangannya dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Tuhan mau ketika dia datang, kita didapatkan ya sebagai anak-anak yang hidup sesuai dengan firman-Nya. Nah, saudara-saudara, mari kita selalu menjaga hidup kita ini. Janganlah kita semakin menjauh dari Tuhan. Janganlah kita semakin menghindari hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Allah kita. Banyak orang sekarang yang mengaku Kristen, tapi tidak lagi memiliki suatu semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak orang yang mengaku Kristen, tapi tidak punya semangat untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Banyak orang rohannya semakin mundur, semakin mundur. Nah, saudara-saudara, kita harusnya selalu siap sedia. Kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, supaya kapanpun Tuhan Yesus datang, kita dinyatakan kita siap menyambut kedatangannya. Nah, saudara-saudara, inilah peringatan daripada Tuhan Yesus kepada kita. Kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Dia telah memberitahukan kepada kita tanda-tanda kedatangannya. Oleh karena itu, mari kita siap sedia dengan hidup sesuai dengan firman-Nya. Pertama-tama kita harus percaya sungguh-sungguh kepadanya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Akhirnya firman Tuhan ini bisa menolong kita, dan biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.